Oke baik, yang pertama, apa saja kebijakan utama yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie selama masa pemerintahannya? Oke baik, kebijakan utama yang dilakukan oleh Presiden Habibie pada masa pemerintahannya adalah antara lain adalah meliputi kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi di bidang politik dan ekonomi, serta penyelenggaraan pemilu tahun 1999 secara demokratis. Hal ini yang membuat negara Indonesia mulai sedikit berkembang karena adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satunya adalah kebebasan pers. Oke baik, yang kedua, siapa saja tokoh penting yang berperan dalam pemerintahan B.J. Habibie? Tokoh penting yang berperan dalam pemerintahan B.J. Habibie antara lain adalah yang pertama, Akbar Tanjung, menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan tokoh penting Partai Golkar yang mendukung proses transisi politik. Dan yang kedua adalah Wiranto, Panglima ABRI yang berperan besar dalam menjaga stabilitas keamanan selama masa transisi reformasi. Dan yang ketiga adalah Ginanjar Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang terlibat dalam pemulihan ekonomi pasca krisis. Dengan adanya tiga tokoh penting ini, masyarakat Indonesia mulai menuju dalam keadaan yang baik karena dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dengan juga beberapa tokoh lainnya, hal ini yang membuat Indonesia mulai membaik dari keadaan sebelumnya. Oke baik, yang ketiga, kapan B.J. Habibie mulai dan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia? Oke baik teman-teman, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Hal ini membuat Presiden harus menanggung tanggung jawab yang sangat besar setelah tersingkirnya Presiden Soeharto dari masa jabatannya sebagai Presiden selama 32 tahun. Oke baik, yang keempat, di mana peristiwa penting pada masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung? Oke baik, salah satu peristiwa yang paling penting pada masa pemerintahan B.J. Habibie teman-teman adalah terjadinya di Timur Timur atau sekarang yang disebut sebagai Timur Leste, yaitu pelaksanaan jajak pendapat yang menentukan pilihan rakyat untuk merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia. Hal ini adalah salah satu peristiwa paling penting bagi bangsa Indonesia karena negara bagian Timur Timur atau sekarang dikenal dengan Timur Leste itu sudah mulai berpisah dengan Indonesia karena ada beberapa konflik yang terjadi di Timur Timur sehingga rakyat Timur Timur lebih memutuskan untuk berpisah dari Indonesia dan membentuk negaranya sendiri. Kebagian kelima, mengapa B.J. Habibie memberikan kebebasan pers dan mempercepat reformasi politik di Indonesia? Oke baik, karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis politik dan ekonomi pasca reformasi 1998 sehingga diperlukan perubahan menuju sistem yang lebih demokratis dan lebih transparan untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan merdeka. Yang keenam, bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Oke baik teman-teman, kondisi Indonesia saat itu masih dalam krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. B.J. Habibie berupaya memperbaiki keadaan dengan reformasi ekonomi, restrukturisasi perbankan, serta memperkuat nilai tukar rupiah dan stabilitas nasional. Hal ini adalah salah satu kerja yang paling berat pada masa pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pada Presiden B.J. Habibie.